Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang gangguan sistem saraf. Sebelumnya kenalkan nama saya para Marinello. Saya Keisha Kirana Utami. Saya Somar. Saya Siska Mukazar. Saya Keisha Khairunisa. Yang pertama, ada pendahuluan. Pendahuluan sistem saraf adalah salah satu sistem terpenting dalam tubuh manusia yang bertanggung jawab untuk mengontrol dan mengkoordinasikan semua aktivitas tubuh, baik yang sadar, seperti berbicara dan bergerak, maupun yang tidak sadar, seperti detak jantung dan pencernaan. Sistem ini bekerja dengan mengirimkan sinyal listrik dan kimia melalui jaringan saraf yang luas. Setiap gangguan dalam sistem ini dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, mulai dari gangguan ringan hingga kondisi yang mengancam jiwa. Selanjutnya ada fungsi sistem saraf. Dijelaskan bahwa saraf berfungsi sebagai motorik, sensorik, dan otonom. Saraf pusat terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Sedangkan saraf tepi berada di tangan, kaki, dan seluruh tubuh. Saraf menerima, memproses, dan mengeluarkan rangsangan. Selanjutnya ada penyebab gangguan saraf. Gangguan saraf dapat disebabkan oleh cedera saraf akibat trauma, stroke, atau infeksi. Penyebab lainnya termasuk gangguan autoimun dan defisiensi vitamin seperti B1, B6, dan B12. Lalu ada gejala gangguan saraf pada usia muda. Gejala neurologis meliputi gangguan motorik atau kelemahan, sensorik atau kebas kesemutan, dan otonom yaitu gangguan berkeringat atau buang air. Gangguan pada sistem saraf pusat dapat menyebabkan gangguan memori, berbahasa, atau penurunan kesadaran. Gejala pada saraf tepi lebih khas seperti kebas dan kesemutan. Penyakit gangguan saraf. Meski jaringan saraf terlindungi oleh tulang dan tengkorak, namun gangguan tetap saja bisa muncul hingga saat ini. Setidaknya ada 600 jenis penyakit sistem saraf. WHO menyatakan bahwa ada ratusan juta orang yang terkena gangguan sistem saraf, mulai dari wanita, pria, anak-anak, hingga orang dewasa dan lansia. Berikut ini ada beberapa jenis gangguan sistem saraf yang terjadi di sekitar kita. Nah, yang pertama ada sindrom Relay adalah penyakit langka di dunia. Dilansir dari Mount Sinai, sindrom ini banyak terjadi pada keturunan Yahudi Ashkenazi. Nah, penderitaannya menderita kebas dan tidak bisa merasakan sakit. Penyebabnya karena sistem saraf sensorik, pusat, dan otonom terganggu. Gejalanya berupa sulit berbicara, sesak napas, diare, kejang, penurunan indera perasa, tekanan darah tidak normal, dan juga tidak bisa mengeluarkan air mata saat menangis. Untuk penanganannya bisa menggunakan obat-obatan yang bertujuan mengatasi dan mengelola gejala. Karena termasuk penyakit keturunan, sindrom ini tidak bisa disembuhkan. Lalu yang kedua ada epilepsi. Epilepsi juga dikenal sebagai ayam. Penderita epilepsi akan mengalami kejang-kejang terus-menerus tanpa adanya trigger yang jelas. Beberapa penyebab gangguan ini adalah yang pertama ada trauma di kepala, pengaruh alkohol, gula darah terlalu rendah, dan juga demam yang tinggi. Selain gerakan tubuh, tangan dan kaki yang tak terkendali, penderita ini juga biasanya merasakan kebingungan dan juga sering hilang sadar. Yang ketiga, Alzheimer. Banyak yang berpikir bahwa Alzheimer itu demensia, padahal keduanya berbeda. Alzheimer adalah jenis demensia paling umum. Kondisi ini terjadi karena adanya masalah pada protein otak yang gagal berfungsi sehingga mengganggu kerja otak sel. Tanda utamanya adalah penurunan daya ingat, bingung, kemampuan berpikir menurun, dan juga perubahan perilaku dalam aktivitas keseharian. Lalu ada cara mencegah gangguan sistem saraf. Yang pertama, olahraga teratur. Selain menjaga tubuh tetap fit, olahraga juga bisa berfungsi untuk membantu menjaga kesehatan saraf hingga mencegah depresi. Yang kedua, pola makan sehat. Jaga pola makan dengan mengikuti diet sehat, konsumsi berbagai jenis makanan yang baik untuk kesehatan saraf. Yang ketiga, hindari rokok dan alkohol. Konsumsi rokok dan alkohol bisa meningkatkan resiko Anda terkena gangguan saraf karena keduanya menghambat proses penyerapan vitamin di dalam tubuh. Alkohol juga bisa membuat neuropati tidak terkontrol.
Selanjutnya ada efek samping gangguan sistem saraf. Efek samping gangguan saraf yang tidak ditangani. Jika tidak ditangani, penyakit saraf dapat menyebabkan kelumpuhan, kesemutan, atau gaal yang menetap, gangguan memori, gangguan komunikasi, serta gangguan buang air kecil, buang air besar, dan berkeringat. Lalu yang terakhir ada kesimpulannya, yaitu gangguan sistem saraf memiliki berbagai penyebab dan dampak serius pada kesehatan. Pencegahan melalui gaya hidup sehat dan deteksi dini sangat penting untuk mengurangi risiko penyakit saraf. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.